Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kali ini saya akan membahas mengenai protein. Protein berasal dari bahasa Yunani yang berarti yang paling utama. Protein dapat diartikan sebagai senyawa organik kompleks berbobot molekul tinggi yang merupakan polimer dari monomer asam amino yang dihubungkan satu sama lain dengan ikatan peptida. Protein dapat berinteraksi dengan makromolekul lainnya membentuk suatu molekul yang kompleks. Pada sel, protein disintesis di ribosom. Protein ditemukan oleh John Jacob Berzelius pada tahun 1838. Selanjutnya yaitu struktur protein. Protein memiliki 4 struktur. Yang pertama adalah struktur primer. Struktur primer merupakan struktur yang sederhana dengan urutan-urutan asam amino yang tersusun secara linear yang mirip seperti tatanan huruf dalam sebuah kata dan tidak terjadi percabangan rantai. Struktur primer terbentuk melalui ikatan antara gugus alfa amino dengan gugus alfa karboksil. Ikatan tersebut dinamakan ikatan peptida atau ikatan amida. Struktur ini dapat menentukan urutan suatu asam amino dari suatu polipeptida. Struktur yang kedua adalah struktur sekunder. Protein bersifat reguler. Pola lipatan berulang dari rangka protein. Dua pola terbanyak dalam struktur sekunder adalah alpha helix dan beta sheet. Struktur sekunder protein adalah struktur 3 dimensi lokal dari berbagai rangkaian asam amino pada protein yang distabilkan oleh ikatan hidrogen. Struktur yang ketiga yaitu struktur tersier. Protein adalah lipatan secara keseluruhan dari rantai polipeptida, sehingga membentuk struktur 3 dimensi tertentu. Sebagai contoh, struktur tersier enzim sering padat dan berbentuk globuler. Struktur tersier yang merupakan gabungan dari aneka ragam dari struktur sekunder. Struktur tersier biasanya berupa gumpalan. Beberapa molekul protein dapat berinteraksi secara fisik tanpa ikatan kovalen, membentuk oligomer yang stabil dan membentuk struktur kuartener. Struktur yang keempat yaitu struktur kuartener. Struktur kuartener menggambarkan subunit-subunit yang berbeda dipakai bersama-sama membentuk struktur protein. Protein dengan struktur kuartener sering disebut juga dengan protein multimerik. Jika protein yang tersusun dari 2 subunit disebut dengan protein dimerik, sedangkan jika tersusun dari 4 subunit disebut dengan protein tetrametrik. Selanjutnya mengenai sifat protein. Sifat yang pertama yaitu sukar larut dalam air. Hal ini dikarenakan ukuran molekulnya yang sangat besar. Sifat yang kedua yaitu dapat mengalami koagulasi. Koagulasi ini terjadi oleh pemanasan dan penambahan asam atau basa. Sifat yang ketiga bersifat amfoter karena membentuk ion sweeter. Amfoter merujuk pada zat yang dapat bereaksi sebagai asam atau basa. Sedangkan untuk ion sweeter adalah ion yang memiliki muatan berlawanan, bermomen dipol, sekaligus gugus, bersifat asam dan basa. Pada pH netral, ion sweeter akan bermuatan positif maupun bermuatan negatif. Sifat yang keempat yaitu dapat mengalami kerusakan atau terdenaturasi. Hal ini diakibatkan oleh pemanasan.
Pada denaturasi, protein mengalami kerusakan mulai dari struktur tersier sampai struktur primernya. Contoh denaturasi yaitu seperti ketika memasak makanan seperti daging. Proses pemanasan dapat mengakibatkan terjadinya denaturasi protein pada daging yang menyebabkan perubahan pada struktur daging, seperti daging menjadi kering, kandungan air berkurang, dan menjadi kenyal. Contoh lainnya yaitu pada pemanasan putih telur dengan suhu sekitar 60 derajat Celcius sampai 70 derajat Celcius yang mengakibatkan albumin membuka lipatannya dan menghasilkan suatu endapan berupa zat padat putih. Endapan ini tidak dapat kembali ke bentuk semula. Begitu pula dengan enzim yang dipanaskan pada suhu tinggi. Enzim tersebut menjadi tidak aktif dan tidak dapat berfungsi lagi sebagai biokatalis. Denaturasi dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya seperti suhu pada lingkungan, kemudian pH, kemudian tekanan, lalu adanya campuran bahan kimia, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya yaitu jenis-jenis protein. Jenis protein terbagi menjadi 3. Yang pertama, jenis protein berdasarkan fungsinya. Yang kedua, jenis protein berdasarkan komponen-komponen penyusunnya. Dan yang ketiga, jenis protein berdasarkan sumbernya. Untuk yang pertama yaitu jenis protein berdasarkan fungsinya. Pada hal ini masih terbagi lagi menjadi 3. Yang pertama yaitu protein sempurna. Protein yang di dalamnya terkandung suatu asam amino yang lengkap. Protein sempurna tersebut pada umumnya terdapat pada protein hewan. Misalnya seperti telur, daging, dan produk susu. Yang kedua yaitu protein kurang sempurna. Protein yang asam aminonya lengkap namun jumlah dari beberapa asam amino tersebut sedikit. Protein kurang sempurna tersebut tidak mampu untuk mencukupi pertumbuhan. Namun protein kurang sempurna tersebut dapat mempertahankan jaringan yang telah ada sebelumnya. Contohnya yaitu protein pada legumin yang terdapat pada kacang-kacangan dan gliadin pada gandum. Yang ketiga yaitu protein tidak sempurna. Protein yang tidak sempurna adalah protein yang kurang atau juga tidak mempunyai asam amino esensial. Protein tidak sempurna tersebut tidak mampu mencukupi pertumbuhan dan juga mempertahankan yang telah ada sebelumnya. Contohnya yaitu zein yang terdapat pada jagung dan beberapa protein yang ada pada tumbuhan. Selanjutnya yaitu jenis protein berdasarkan komponen-komponen penyusunnya. Dalam hal ini juga masih terbagi dalam 3 hal. Yang pertama, protein sederhana. Protein sederhana ialah protein dari hasil hidrolisa. Total protein tersebut ialah campuran atas berbagai macam asam amino. Yang kedua, protein kompleks. Protein kompleks ialah protein yang dari hasil sisa hidrolisa total protein jenis tersebut yang terdiri dari berbagai macam asam amino. Selain itu, terdapat komponen-komponen yang lain seperti unsur logam, gugus fosfat, dan lain sebagainya. Kemudian, protein derivat. Protein derivat ialah protein yang merupakan suatu ikatan antara intermediate product yang terdapat dari hasil hidrolisa parsial yang berasal pada protein natif. Jenis protein yang ketiga yaitu berdasarkan sumbernya. Berdasarkan sumbernya, protein dibagi menjadi protein hewani dan protein nabati. Protein nabati adalah protein yang berasal dari hewan.
Contohnya yaitu seperti daging merah, daging unggas, susu, telur, dan ikan. Sedangkan protein nabati adalah protein yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Contohnya yaitu kacang-kacangan, biji bunga matahari, jintan, dan biji labu. Kemudian penyusun protein. Penyusun protein adalah asam amino. Asam amino memiliki struktur. Yang pertama terdapat atom C. Kemudian yang kedua terdapat atom H. Yang ketiga terdapat gugus karboksil. Yang keempat terdapat gugus amino. Dan yang kelima terdapat gugus R. Seperti pada gambar yang sudah tertera bahwa atom C diapit oleh gugus amino, atom H, gugus karboksil, dan gugus R. Macam-macam asam amino terbagi menjadi dua, yaitu asam amino esensial dan asam amino non-esensial. Asam amino esensial adalah sebuah kandungan atau zat yang sangat dibutuhkan tubuh, namun tubuh tidak dapat memproduksi sendiri. Sedangkan asam amino non-esensial adalah jenis zat atau kandungan yang penting dan dapat diproduksi langsung oleh tubuh. Berikut adalah contoh macam-macam asam amino. Contoh asam amino esensial yaitu seperti isoleusin, leusin, lisin, metionin, fenilalanin, treonin, triptofan, valin, arginin, dan histidin. Sedangkan untuk contoh asam amino non-esensial diantaranya yaitu alanin, asparagin, aspartat, sistein, glutamat, glutamin, glisin, prolin, serin, dan juga tirosin. Nah, tahukah kamu bahwa protein memiliki banyak fungsi? Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai biokatalisator. Fungsi yang kedua yaitu protein sebagai penyediaan energi bagi tubuh. Yang ketiga, protein sebagai sumber karbohidrat. Yang keempat, protein mengatur dan juga menjalankan metabolisme tubuh. Yang kelima, protein membantu mendorong pertumbuhan dan dapat memelihara susunan juga struktur tubuh dari sel, jaringan hingga sampai ke dalam organ-organ tubuh. Dan yang terakhir, menjaga suatu keseimbangan antara asam basa serta suatu cairan tubuh. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.